Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Jafari, NPM 1935165163937. Berikut saya akan mempresentasikan video ujian tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya. Dosen penguji Ibu Siska Fitria. Nomor 1. A. Teori penetrasi sosial merupakan perkembangan hubungan yang bergerak mulai dari tingkatan yang paling dangkal menuju ke tingkatan yang terdalam atau ke tingkatan yang lebih bersifat pribadi. Teori penetrasi sosial membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Pada hakikatnya, manusia memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Jika kita mengupas kulit terluar bawang, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Begitu pula kepribadian manusia. Lapisan kulit terluar dari kepribadian manusia adalah apa-apa yang terbuka bagi publik, apa yang biasa kita perlihatkan kepada orang lain secara umum, tidak ditutupi, dan jika kita mampu melihat lapisan yang sedikit lebih dalam lagi, maka di sana ada lapisan yang tidak terbuka bagi semua orang. Lapisan kepribadian yang lebih bersifat semi-privat. Lapisan ini biasanya hanya terbuka bagi orang-orang tertentu saja, orang terdekat misalnya. Dan lapisan yang paling dalam adalah wilayah privat, di mana di dalamnya terdapat nilai-nilai, konsep diri, konflik-konflik yang belum terselesaikan, emosi yang terpendam, dan semacamnya. Lapisan ini tidak terlihat oleh dunia luar dan oleh siapapun, bahkan dari kekasih, orang tua, atau orang terdekat manapun. Akan tetapi lapisan-lapisan ini adalah yang paling berdampak atau paling berperan dalam kehidupan seseorang. Yang B. Pertukaran sosial. Dalam teori pertukaran sosial, menjelaskan tentang bagaimana seseorang memandang hubungan kita dengan orang lain, sesuai dengan anggapan diri orang tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Sudut pandang teori pertukaran sosial berpendapat bahwa orang menghitung nilai keseluruhan dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya dari penghargaan yang dia terima. Yang C. Dialektika interpersonal, yaitu suatu percakapan atau komunikasi secara interpersonal atau pribadi. Contoh kasusnya komunikasi interpersonal yang terjalin antara kakak dan adik kandung yang berkebutuhan khusus. Yang D. Interpersonal deception theory. Teori ini menjelaskan adanya isi-isi pesan yang tidak pasti atau adanya suatu muslihat yang dilakukan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan yang di dalamnya juga mengandung kebohongan. Dan yang E, teori pengurangan ketidakpastian, yaitu dua orang yang baru pertama kali bertemu dan memulai percakapan singkat akan menimbulkan banyak penilaian subjektif yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Akan munculnya dugaan-dugaan positif maupun negatif sehingga pada akhirnya akan memunculkan berbagai ketidakpastian. Nomor 2. Contoh situasi yang menghambat antar pribadi dan budaya. Contohnya perbedaan status. Perbedaan status seringkali menjadi hambatan ketika berkomunikasi. Misalnya antara karyawan dengan bos, pembantu dengan majikan, anak dengan orang tuanya, dan sebagainya. Contoh yang kedua, gangguan lingkungan. Hambatan ini terjadi ketika kita berbincang di tempat yang kurang mendukung, misalnya berbincang di pinggir jalan yang ramai sehingga suara lawan bicara kurang terdengar, atau ketika hujan deras dan diselingi oleh petir. Akhirnya kita tidak dapat menangkap pesan yang ingin disampaikan lawan bicara karena suaranya terganggu oleh lingkungan. Solusinya adalah berbicara di dalam ruangan yang tidak bisa diganggu oleh orang lain atau di tempat yang sepi dan secara tertutup. Contoh ketiga, perbedaan bahasa. Peranan bahasa sangat penting dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk komunikasi. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh lawan bicara. Semisalnya orang Jawa ingin berbincang dengan orang Sunda, namun keduanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing.
Akhirnya pesan yang ingin disampaikan tidak akan dipahami karena tidak mengerti bahasa yang digunakan. Solusinya menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti satu sama lain agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Demikian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.